Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12-20. Judul renungan kita pada hari ini adalah pesona zaman. Korintus adalah kota metropolitan Yunani terkemuka pada zaman Paulus. Seperti banyak kota makmur masa kini, Korintus menjadi kota angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini, diantaranya adalah perbuatan cabul dan hawa nafsu. Orang-orang Korintus berpikir bahwa seperti halnya hasrat untuk makan harus dipuaskan dengan makanan yang diinginkan, demikian pula dengan nafsu seksualitas harus dipuaskan dengan siapapun yang diingininya. Rupa-rupanya masih ada orang-orang percaya di Korintus yang menyukai dosa ini. Paulus yang menerima kabar ini tentang itu memberikan pengembalaan. Paulus menasihati bahwa tubuh bukanlah untuk percabulan. Tubuh diciptakan untuk kemuliaan Allah, karena itu tubuh harus menjadi alat kebenaran yang membawa kepada pengudusan dan kemuliaan. Kristuslah yang harus menjadi Tuhan atas tubuh. Sejak semula hingga kini kuasa hawa nafsu tak pernah surut. Dia selalu menggoda dan merasuk setiap waktu. Manusia cenderung memilih sesuatu yang dapat memuaskan hasratnya, lalu melupakan kehendak Allah. Manusia cenderung berfokus pada kekayaan, kuasa, popularitas, penampilan yang menarik, dan lain-lain. Agar tidak terjebak dalam pesona dunia, hendaklah nasihat Paulus juga mengakar dalam hati kita. Hendaklah tubuh kita dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan sebagai ibadah yang sejati. Hanya dengan demikian, hawa nafsu akan takluk di bawah kuasanya. Menaklukkan hawa nafsu adalah ciri mereka yang mempersembahkan tubuh sepenuhnya kepada Allah. Oke, mari kita lihat pembahasannya, ya. Bahaya dosa percabulan dan hubungannya dengan karya Kristus di kayu salib. Mari kita baca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12-20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Dan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu daripada percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, bebas dari segala perhambaannya. Ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Saudara, cara bacanya gini ya. Kalimat yang berwarna merah itu adalah pandangan umum yang dipercayai oleh orang-orang yang di Korintus. Orang-orang Korintus ini gini ya. Ini kan mereka mungkin selama ini terkungkung oleh Taurat, ya toh. Kemudian setelah percaya, menjadi orang percaya, mereka terjebak dalam ekstrim yang sebaliknya, yaitu paham yang terkenal namanya antinomianisme. Anti itu adalah tidak, nomian itu adalah nomos, itu aturan. Jadi antinomianisme, isme itu aliran. Jadi suatu aliran yang anti sekali untuk taat terhadap hukum-hukum. Sehingga paham ini menentang adanya hukum-hukum yang mengatur ini dan itu ditentang semua. Intinya, orang yang menganut aliran antinomianisme itu menjunjung tinggi kebebasan setinggi langit. Ini pemahaman yang salah dari para pengikut Kristus yang baru di Korintus ya. Karena dipikirnya ketika mereka dibebaskan dari kutuk hukum Taurat, maka mereka bebas melakukan segala sesuatu. Jadi mengartikan teks 1 Korintus 6 ayat 12 ini gini ya. Orang Korintus secara umum mengatakan segala sesuatunya diperbolehkan. Tidak ada hukum yang melarang. Itu yang berwarna merah, pendapatnya orang Korintus. Tapi counternya daripada Paulus itu yang berwarna biru. Paulus menjawabnya,
Bukan segala sesuatu itu berguna. Jadi harus dipilah. Ada yang perlu dilakukan, ada yang tidak perlu dilakukan. Kan Paulus jawab, bukan semuanya berguna. Jadi kalau bukan semuanya berguna, kenapa kok harus dilakukan? Semuanya, gitu ya. Terus kalimat yang kedua, segala sesuatu bebas dan diperbolehkan. Paulus menjawab dengan cerdik, jika aku membiarkan kebebasan itu tanpa batas, dan aku tidak bisa mengontrolnya, maka berarti secara tidak langsung aku dikontrol atau diperhamba dengan kebebasan itu. Benar juga? Itu yang menyebabkan bahwa Anda tidak benar-benar secara bebas. Anda menjunjung kebebasan, tapi justru apa yang Anda hidupi itu adalah terikat oleh hawa nafsu. Nah, gitu ya. Ini bebas dari segala perhambaan yang modelnya kayak gini. Karena bebas yang sejati itu bebas dari segala perhambaan dosa. Itu kebebasan yang sejati. Nah, orang dunia telah gagal memahami kebebasan itu dengan if I want something, I get it. Nah, gitu ya. Jika aku mau sesuatu, aku pasti mendapatkannya. Nah, itu berarti maunya jadi playing God. Jadi bermain seperti Tuhan. Gitu ya. Dan menurut mereka, orang-orang dunia, itu adalah kebebasan. Aku mau berbuat semauku, apa yang aku ingini, semuanya bisa aku capai. Nah, itu kebebasan. Menurut orang dunia ya. Nah, kemudian yang 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Hubungannya makanan, perut, tubuh, percabulan ini apa tuh ya? Nah, ini perlu dijelaskan satu-satunya. Makanan dan perut, ini adalah dua hal yang bersifat fisik. Dan kita tahu sama tahu pasti akan dibinasakan. Apalagi makanan. Makanan masuk perut, keluar dalam bentuk jamban, ya, ke jamban. Perut setelah manusia meninggal, ya pasti perutnya terurai, tidak terbentuk lagi. Jadi keduanya itu bersifat fisik dan memang akan dibinasakan. Tapi tubuh, walaupun bersifat fisik, memiliki aspek moralitas. Karena tubuh yang dibicarakan sini adalah tubuh manusia, bukan tubuh binatang. Beda dengan makanan dan perut yang walaupun memiliki sifat sama-sama fisik, tetapi tidak memiliki aspek moralitas. Nah, untuk bentuk fisik yang memiliki aspek moralitas ini, jangan sampai sembarangan dalam memperlakukan tubuh. Sembarangan dalam hal ini maksudnya adalah menggunakan tubuh untuk percabulan. Dan kalau kita melihat lebih dalam, maka sebenarnya pemilik tubuh ini adalah Tuhan sendiri. Apabila ada di dalam dunia ini yang sebenarnya itu kita benar-benar bisa kontrol secara otonom, tidak, bukan. Jadi sebenarnya pemilik daripada tubuh ini, seluruh yang kita miliki itu dari Tuhan sendiri. Kita tuh cuma nyewa tok, bukan pemilik. Kalau tubuh ini milik Tuhan, maka sudah seharusnya tubuh ini dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tubuhnya milik Tuhan kok. Sedangkan Tuhan itu adalah Allah yang mulia kok. Sehingga kalau misalkan kita nih dalam tanda kutip sewa tubuh ini, maka itu harus kita gunakan untuk kemuliaannya, bukan? Ini adalah suatu hal yang wajar dan masuk akal. Karena percabulan adalah mengikuti hawa nafsu dan bukan untuk Tuhan, maka percabulan adalah sesuatu yang melawan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita itu tetap mau melawan Tuhan? Di sini jelas, percabulan melawan Tuhan. Jelas sekali. Nah, signifikansi daripada peristiwa kebangkitan Kristus. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah yang membangkitkan Tuhan ini merujuk pada kebangkitan tubuh Kristus ya. Tubuh Yesus. Soalnya orang bingung, tuh Allah kok membangkitkan Tuhan? Nah, Tuhan apa bisa mati? Kemanusiaannya Yesus itu bisa mati. Dan memang mati. Dan kemudian dibangkitkan. Gitu ya. Sehingga, apa sih pentingnya Allah membangkitkan Tuhan? Supaya itu akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kalau memang benar bahwa tubuh ini tidak penting, maka untuk apa tubuh itu dibangkitkan oleh Tuhan? Karena ajaran daripada filsafat zaman dulu, itu mengatakan tubuh itu jahat, sedangkan roh itu baik. Tubuh itu adalah penjara jiwa atau penjara roh. Sehingga kalau orang itu mati,
maka rohnya terbebas daripada tubuh, maka tubuhnya, rohnya itu bisa terbebas dari segala kejahatan yang ada. Itu pandangan dunia. Tetapi pandangan Alkitab tidak seperti itu. Malah Allah pengen membangkitkan tubuh. Nah, orang filsafat Yunani bingung. Loh, tubuh yang jahat kok bisa dibangkit no mana iki piye karepe? Kan gitu dah. Nah, sekarang kita lihat Alkitab ya. Kalau memang benar tubuh itu tidak penting, untuk apa tubuh dibangkitkan Tuhan? Berarti tubuh ini kan penting, benar nggak? Kuasa yang sama, di mana kuasa Allah membangkitkan Yesus, itu juga mampu bahwa setiap orang yang percaya padanya tubuhnya dibangkitkan. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus adalah bukti nyata bahwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang mungkin dan bisa terjadi di bumi ini. Gitu ya. Tentunya dengan bantuan kuasa ilahi. Tak mungkin bangkit sendiri, ya, repot nanti. Nah ini ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Maksudnya gini ya. Paulus ini ingin menyadarkan orang-orang Korintus bahwa kita ini kan semuanya anggota tubuh Kristus. Sehingga tubuh kita ini pun juga adalah milik Kristus. Apakah benar ketika tubuh ini adalah milik Kristus, kemudian kita semua melakukan percabulan? Apakah benar bisa seperti itu pemikirannya? Tentu saja tidak, bukan? Nah, sebagai gambarnya gini ya. Apakah cocok ketika ada orang yang melacurkan diri, kemudian secara bersamaan orang ini memberitakan firman Tuhan yang isinya adalah minta orang seluruh dunia ini bertobat dari dosa-dosanya, terutama dosa-dosa percabulan. Loh, Dawang pada saat ngomong ini tuh dia sedang melakukan percabulan, kan tidak cocok, gitu loh. Jadi Paulus ini menyadarkan orang-orang Korintus ya. Ayat 15 ini jelas ngomong, akan kuambilkah anggota Kristus, tubuh ini ya maksudnya, untuk menyerahkannya kepada percabulan? Paulus bilang, sekali-kali tidak. Jadi ada penolakan yang sangat amat tegas bahwa tubuh yang mengandung aspek moralitas itu tidak boleh digunakan untuk senjata percabulan. Itu ya. Keterikatan yang merugikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Padahal gini ya, antara perempuan cabul dan jemaat Korintus tak memiliki hubungan apa-apa selain daripada hubungan seks. Sedangkan naskah keduanya yang menjadi satu daging itu adalah naskah yang cocok untuk suami istri. Karena keduanya menjadi satu daging. Ini adalah naskah yang cocok untuk suami istri. Gitu. Jadi kalau bukan suami istri, tapi melakukan hubungan layaknya suami istri, ini sudah gak benar. Janganlah kita mengikatkan diri. Karena kalau melakukan seperti itu ya, itu berarti kita mengikatkan diri dari yang tidak seharusnya kita terikat. Kalau suami istri kan mengikatkan diri satu sama lain. Lah ini dengan perempuan cabul yang tidak mengikatkan diri. Gak ada hubungan apa-apa, kecuali hubungan seks. Tapi dengan hubungan seks itu aja, Anda mengikatkan diri dengan perempuan cabul itu. Jadi percabulan mungkin memiliki sensasi nikmat. Tapi permasalahannya hanya sesaat. Kehancuran yang ditimbulkan bisa tetap dirasakan selama sisa hidupnya. Ini harus penting. Harus Anda perhatikan baik-baik. Dengan siapakah kita bersekutu? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan? Nah ini yang benar. Tadi kan mengikatkan diri dengan perempuan cabul dikontraskan di ayat 17. Mengikatkan diri dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan dia. Jadi inilah yang seharusnya dilakukan. Bahwa kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Bukan mengikatkan diri dengan perempuan cabul. Kepada siapa kita mengikatkan diri, itu sebenarnya tergantung dari kecenderungan manusia lama dan manusia baru yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan itu jelas kok. Kalau seseorang ada di dalam Kristus, sesungguhnya dia adalah manusia baru. Saudara perhatikan baik-baik. Satu saat saya pernah membaca tulisan daripada Billy Graham. Nah, ini ceritanya di luar negeri gitu ya. Ada seorang yang membawa dua anjing putih sama anjing hitam. Terus dia tuh selalu ngadakan taruhan. Hari ini siapa sih ngomong menang anjing putih? Siapa sih ngomong menang anjing hitam? Dan dia tuh selalu menang taruhan. Jadi kalau banyak orang tuh milih anjing hitam, kok mesti putih nih sih menang ya?
Kalau misalnya orang main anjing putih, kok hitam yang menang gitu ya. Nah setelah dia melakukan beberapa kali gitu ya, orang-orang temennya iseng tanya, kok bisa kamu ini menang terus ya? Dia ngomong gini, gampang. Kalau pasarannya orang-orang lagi milih hitam, sing tak beri makan, ya, itu anjing putih. Tak belum ditanding. Jadi anjing putih ini kuat. Tapi kalau banyak orang-orang milih anjing hitam, anjing putih, maka sing tak kasih makan, itu anjing hitam. Bahkan anjing putih ini lemes. Pada waktu dipilih orang-orang, anjing hitamnya sing menang. Saudara mengerti arti ilustrasi ini hubungannya sama manusia lama, manusia baru? Kalau manusia lama itu selama ini kita beri makan terus-menerus dengan mengikatkan diri dengan perempuan cabul, maka yang terjadi adalah dia semakin kuat, dan kondisi kehidupan Anda akan semakin dikuasai oleh percabulan. Tapi jikalau Anda memberi makan, memberikan diri Anda oleh firman Tuhan, diisi oleh firman Tuhan, mau belajar untuk menaati firman Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, terus-menerus, maka kekuatan daripada percabulan itu pasti akan melemah, sampai tidak ada. Siapa yang saudara beri makan sekarang? Anjing putih, anjing hitam, manusia baru, atau manusia lama? Dampak fatal percabulan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tapi orang yang melakukan percabulan berdosa di dalam dirinya. Jadi perintah Tuhan sih secara eksplisit terhadap percabulan ya. Jauhkanlah dirimu. Nah ini eksplisit sekali. Ini sangat mungkin dilihat daripada kondisi jemaat Korintus yang meremehkan aktivitas semacam ini dan dianggap biasa. Karena mungkin dianggap sebagai budaya. Melakukan aktivitas cabul sangat tidak menghargai dari tubuh yang sudah ditebus oleh darah Kristus ini. Itulah sebabnya mengapa Paulus merasa perlu menegaskan bahwa melakukan percabulan itu berdosa terhadap dirinya sendiri. Ini pentingnya, ini prinsip penting dari ayat 19. Atau tidak tahukah kamu tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Ini penting. Kita bukanlah pemilik otonom atas hidup kita atau tubuh kita. Sehingga kita bisa berbuat semau gue terhadap tubuh ini. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh ini adalah, apa artinya bait Roh Kudus? Tempat berdiamnya Roh Kudus. Perhatikan cara bagaimana orang-orang Yahudi itu memperlakukan bait suci mereka. Apakah mereka boleh sembarangan saja mempersembahkan korban? Apakah mereka boleh mengizinkan siapa saja yang masuk ke dalam ruang kudus atau ruang maha kudus? Apakah mereka mengizinkan setiap waktu Roh Kudus dan ruang maha kudus itu dikunjungi oleh orang yang telah ditunjuk? Tidak, bukan. Ada aturan-aturan ketat sekali di dalam bait suci itu untuk memasuki bait suci. Artinya bait suci itu dianggap sebagai sakral, tempat berdiamnya Allah. Shekinah glory, tempat Allah, kemuliaan Allah itu berdiam. Nah kalau tempat kemuliaan Allah itu berdiam itu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan sementara Paulus itu menyamakan bahwa tubuhnya adalah bait roh yang harus di-maintain dengan sungguh-sungguh. Masakan kita itu tetap mau menyerahkan diri kita dengan percabulan. Ya, saudara, yang perlu di-highlight adalah gini ya, bahwa kamu itu bukan milik kamu sendiri. Orang mungkin berpikir, loh, kan kalau aku bukan milik aku sendiri kan tidak bebas. Saudara, kita ilustrasi pemandu wisata ya. Anda suka kalau berwisata itu ada yang memandu atau Anda jalan sendiri? Orang mungkin, loh, enak jalan sendiri, bebas, apa gini gitu. Loh, tapi ini pemandunya gratis. Pemandunya gratis lah. Anggapannya kayak gitulah. Mulai mikir ya. Karena dengan adanya pemandu, suatu tempat wisata misalkan luar negeri tahu, Anda kan pergi ke suatu tempat di mana tuh asing sekali. Anda tidak mengenal daerah itu. Anda tidak mengenal makanan yang enak itu seperti apa. Anda tidak mengenal jalan-jalannya seperti apa. Anda tidak mengenal daerah-daerah yang berbahaya ada di mana. Anda tidak mengenal hotel-hotel yang sangat indah, yang pelayanannya memuaskan di mana. Anda tidak kenal. Anda butuh pemandu, orang yang sudah sangat mengenal daerah itu. Seandainya pemandu ini gratis, Anda tidak usah bayar apapun. Anda tetap lebih memilih untuk jalan sendiri dengan
dengan teori mah, woi, pokoknya aku pengen bebas, tidak pengen diatur, atau Anda pengen tetap ikut pemandu? Kalau saya ikut pemandu itu, supaya waktunya efisien juga. Oh, gratis saja kok. Saya tidak merasa kebebasan saya itu terkekang gara-gara mengikuti jadwal pemandu. Kenapa? Karena saya percaya pemandu itu akan memberikan yang terbaik. Demikian juga ketika kita ikut Tuhan. Ketika kita berkata bahwa tubuh kita, hidup kita itu bukan milik kita sendiri lagi. Bahwa kita tunduk kepada Tuhan. Saya percaya bahwa yang Tuhan tunjukkan itu tidak mendatangkan kecelakaan apapun terhadap kehidupan saya. Itulah sebabnya saya lebih rela dituntut, di-guidance oleh Tuhan daripada saya menjalani kehidupan ini sendiri. Mengerti maksud saya ya? Ya, dengan ilustrasi pemandu wisata ini. Mungkin Anda berpikir, wah aku ingin explore sendiri apa gini gitu. Hasilnya pasti tidak mungkin maksimal. Karena Anda tidak mengenal daerah itu. Nanti kalau dibandingkan hasilnya wisata, misalkan ada travel report gitu ya, atau travel report antara A dan B, yang A pakai pemandu, B tidak pakai pemandu, pasti hasilnya beda. Jadi mungkin A menikmati daripada semua keunggulan yang ditawarkan oleh daerah wisata tersebut. Tetapi B hanya sebagian saja. Karena apa? Karena dia tidak mengenal daerah tersebut. Berikutnya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Ini semakin jelas ya, bahwa yang terlibat dalam dosa percabulan bukanlah orang yang berada di luar jemaat Korintus. Tetapi ini berada orang-orang yang berada di kalangan jemaat Korintus. Karena apa? Ayat 20 ngomong, kamu itu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Loh, kalau sudah dibeli dan harganya lunas dibayar, ya pasti orang percaya tuh ya. Tetapi ironinya, orang ini percaya, tetapi masih tetap memegang tradisi-tradisi yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Ini berkaitan dengan slide sebelumnya ya, yang berbicara tentang hidupku itu bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Implikasi logis dari kehidupan yang sudah dibayar dengan darah yang mahal adalah memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Artinya apa? Menggunakan fisik kita yang kita miliki sekarang loh, untuk melayani Dia. Bukan digunakan untuk memuaskan hawa nafsu, atau digunakan sebagai alat setan untuk melawan Allah. Bukan. Karena ada banyak orang yang menggunakan kekuatan tubuhnya itu sebagai alat setan untuk melawan Allah. Itu. Atau sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan. Tubuh ini diciptakan bukan untuk seperti itu. Tapi diciptakan untuk, karena kita itu manusia roh. Roh kan nggak mungkin melayang-layang terus, butuh suatu kondisi fisik untuk melakukan daripada kehendak Tuhan. Ya. Oke, renungan kita hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.